Alhamdulillah. Yang di mana? Ini Bapak Dr. Andes Yaya Supriyatna yang kami hormati Kepala Bagian Hukum Sektor Bogor, yang kami hormati Kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Wakil Wali Kota Bogor, yang kami hormati Bapak Asisten, yang kami hormati Bapak Ketua Organa Pak Sunaryana, yang kami hormati Bapak Dr. Yayat Supriyatna MSP selaku moderator, yang kami hormati rekan-rekan dari Dinas Kesbang, kemudian dari Pol PP, kemudian yang kami hormati juga pakar hukum, yang kami hormati para pengurus organda, ketua KKSU, dan yang mewakili ketua badan hukum di Kota Bogor, dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk rekan-rekan media yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur alhamdulillah siang ini kita sama-sama dapat berkumpul dalam rangka pelaksanaan kegiatan diskusi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Ampes. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi. Nama ba'du. Kepada speaker hormat Pak Haji Nurhana Hanafi, Asisten Perekonomian Pembangunan, kemudian Kepala Dinas Perhubungan Pak Jatmiko dan jajaran dari Disub Pak Coki dan lain-lain, Kepala Bapeda yang mewakili, Kepala Kesbangko atau yang mewakili ada Bapak Ramli, bagian hukum Kabak Karsub Pak Al-Mahdi, kemudian yang saya hormati Ketua DPC Organda Pak Sunaria, pengamat transportasi ada Dr. Andes Pak Yayat Supriyatna atau Pak. Yang saya hormati para pengusaha, pemilik angkutan kota yang hadir di forum ini. Yang saya hormati perwakilan badan usaha, perwakilan KKSU, kemudian para tamu undangan yang berbahagia, kemudian pilih kita sebat hiji dan tamu lagi rasa hormat. Mudah-mudahan siang ini kurang keseraikan kasihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Pak Kadisub atas tindak lanjut dari apa yang sudah kita sempat diskusikan, bahwasannya turunan dari Perda 8 2023 itu seyogianya sangat harus di breakdown ya oleh peraturan teknis, yaitu peraturan wali kota. Siang ini dan kali pertama sejarah saya hadir dalam forum pembahasan perwali yang langsung melibatkan masyarakat. Dalam ketentuan Perda Undang-Undang 11-12 tata cara peraturan perundang-undangan, hanya Perda yang memang melibatkan secara public hearing. Kalau perwali rasanya jarang, dan ini kali pertama. Dan menurut saya dengan seperti itu artinya Pemkot membuka forum diskusi kepada masyarakat yang terkena dampak, walaupun beberapa Perda sebelum 8 2023, karena pada saat zaman saya masih menjabat sebagai wakil rakyat, proses itu terus saya mengikuti. Yang awalnya 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun hari ini, dan diperpanjang 2 tahun. Bapak dan Ibu, Pak Wali tidak bisa hadir, beliau hadir di acara HUT Partai Gerindra, dan saya mohon izin juga setelah membuka ini Pak Asisten, mohon dilanjut. Yang penting adalah saya dan kami berharap pembahasan atau forum diskusi terkait dengan perwali turunan dari 8 2023 ini betul-betul melahirkan solusi-solusi terbaik buat semuanya, ya, betul-betul memberikan regulasi dan aturan yang tadi sama-sama untuk kepentingan Bogor lebih baik, Bogor lebih maju. Bapak dan Ibu, para pengusaha, para KKSU, saya ingin menyampaikan bahwa kalau berbicara tentang turunan dari 8 2023,
rasanya terlalu makro, terlalu luas. Nah, yang kita soroti, yang saya coba garis bawahi, termasuk kemarin pada saat aksi demonstrasi, ada salah satu pengusaha yang berdebat dengan kami tentang proses peremajaan. Dan saya harap Pak Alma yang mendampingi bagian hukum, ya, Perwali ini like spesialis, ya, fokus untuk pasal 118, 119, mekanisme peremajaan dan penghapusan. Tidak perlu ada aturan lagi tentang, atau tidak perlu ada batang buku atau pasal yang mengatur tentang angkot listrik, mekanisme rencana induk transportasi, tentang perkereta apian. Saya sih berharap forum ini, Perwali ini like spesialis khusus pasal 118, 119, walaupun nanti dalam forum diskusi boleh berkembang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, penataan transportasi terus Pemkot Bogor berupaya memberikan yang terbaik, tidak hanya dari sisi sarana prasarana jalan, tetapi dari penyedia angkutan umum bagi masyarakat tentu harus aman, nyaman, dan sesuai dengan regulasi dan aturan umur usia teknis. Maka dari itu, bagi saya, ketika regulasi sama-sama sudah kita sepakati, ada perpanjangan beberapa kali, rasanya perlu ada komitmen bersama dalam setiap diskusi dan kebijakan yang dilakukan oleh Pemkot. Semata itu bukan karena keinginan Pemkot, tapi semua sudah melalui proses dan terlibat dalam mekanisme pembahasan baik Perda maupun Perwali yang hari ini kita undang langsung. Demikian pembuka dari saya. Sekali lagi mohon izin, inginnya ikut sampai selesai, tapi karena memang hari ini ada acara HUT partai kami, partai saya, sehingga saya diwajibkan hadir, sedikit memberikan sambutan. Kalau masih keburu, saya kembali gabung ke ruangan ini, sama-sama diskusi dengan Bapak Ibu, baik pengusaha, KKSU, para badan hukum. Semoga berharap ya pembahasan siang ini melahirkan win-win solution. Amin ya. Kita tidak tahu, manusia hanya ikhtiar merencana, tapi yakinlah bahwa Tuhan punya skenario. Allah Subhanahu wa taala punya rencana lain yang lebih indah. Hapunten beri acara keselamatan dengan dibukakan Fatwa Hamburaan Sargana dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Rapat forum diskusi, ya, pembahasan tentang peraturan Wali Kota Bogor berkaitan dengan transportasi turunan 8 2023. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Proses dalam mengartikan pelayanan itu dalam arti sempit dalam kedua. Pemerintah wajib pelayanan dalam arti sempit memberikan dokumen negara, memberikan dokumen negara perorangan maupun pokok. Bentuknya apa? KTP, KTP, sebagainya, pemohon izin dan sebagainya. Itu pemerintah dalam negeri. Dalam arti luas, memberikan pelayanan, mengonsep rencana kerja pemerintah. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Ya keseluruhan, makanya ada struktur organisasi dan struktur. Jadi mengonsep, menyusun rencana pemerintah dari 5 tahunan, apa kata itu, PJMD, sampai berikut per tahunnya apa yang jadi prioritas. Kebetulan ini dipimpin oleh Pak Dedi Rahim dan Pak Yen. Apa yang jadi prioritas? Nanti ada di sini. Ada slide enggak? Jadi ini konsep saja, tidak perlu saya baca. Dan jelas sekarang kita berkumpul satu mendiskusikan yang dilayani oleh pemerintah dari sisi transportasi umum atau transportasi keseluruhan, seperti itu. Apa dasar hukumnya? Tertuang dalam next year. Nah ini, jadi bahwa sekarang kita dipimpin oleh Pak Wali Badegera. Beliau punya visi dan misi. Visinya ya, saya sekilas saja nih Pak Moderator, Bogor Beres maju dituangkan dalam 4 misi. Ini salah satunya misi yang terakhir ya Pak, Bogor lancar. Kita menginginkan Bogor itu lancar. Pertanyaannya yang menginginkan Bogor lancar itu hari ini aja atau periode ini aja atau gimana? Dari dulu, dari zaman Pak Giani transportasi jadi prioritas. Mungkin dari zaman Edi Gunardi saya baru masuk. Saya juga belum ngerti secara umum konsepnya seperti apa. Tapi yang jelas lalu lintas jadi persoalan. Masuk ke zamannya Pak sama Pak Bima 10 tahun banyak pembenahan. Beliau ini lah yang memberikan ide-ide yang sehingga
sedikit sekarang sudah mulai. Dan kita sudah dicap lagi ya, dicap bahwa kita ini kota dan juga angkot lah apa dan sebagainya. Problemnya berbeda seperti kota Bandung. Kota Bogor itu lebih pelik permasalahan transportasi ini, khususnya dari sisi angkot berbeda sama kota Bandung. Kota Bandung saya besar di Bandung. Setahu saya anggota yang dari kabupaten itu berhentinya di pinggir-pinggir kota. Dari Dayakolot berhentinya sampai Tegalega. Dari Lembang sana berhentinya sampai Lembang. Nah kota kita kecil. Kota kita hanya 11.850 hektar. Itu pun sudah ada revisi dan berkurang. 11.860 hanya Malaysia. 60-an. Dan dari dulu angkot dari mana saja itu masuk ke jantung kota. Konon kabarnya terminal itu di yang sekarang alun-alun. Karena saya masuk sini terminal itu udah jadi taman loki. Dulu tidak ada mempermasalahkan kewenangan administratif itu, walaupun ada, tapi tidak ditonjolkan oleh kepala daerah. Sehingga fine-fine aja, jumlah penduduk pun relatif masih sedikit. Fine-fine aja. Kita jadi persoalan. Ketika jumlah penduduk semakin padat, ini kita sudah masih 1,2. Yang luasnya hanya sedemikian, ya sudah. Ini jadi problem. Problemnya tidak hanya angkot, transportasi secara keseluruhan. Jadi permasalahan tersendiri. Sehingga menjadi prioritas kepala daerah terus dari periode ke periode. Di sini ada Bogor Lancar. Next berikutnya. Nah ini prioritas utama ini konsep Pak. Jadi kalau saya baca itu satu-satu juga percuma. Konsep. Tapi yang paling tidak hari ini kita ketika kita menyusun rencana kerja pemerintah dalam arti luas khusus terhadap transportasi, kita punya kebijakan yang disampaikan oleh Pak Wakil. Kebijakannya adalah Perda 8 tahun 2023. Firm. Perda dilaksanakan harus secara ada nggak penjabaran secara teknis? Ada, nanti Pak Wakil. Ada istilah adequatio intellectus eteri, menyamakan antara pemikiran dan kenyataan. Hari ini yang terjadi ada gap antara kita. Jadi permasalahan itu nanti bisa kita tuangkan dari aspek apapun, bagaimana kita mendapatkan solusi. Ya lanjut. Kalau perlu langsung 7 menit langsung paham gitu. Ini kerangka berpikir teknokratis saya rasa cukup dibaca saja. Ini yang menjadi guidance kami di pemerintahan mulai dari pusat sampai daerah harus melaksanakan visi, tujuan dan juga strategi. Sasarannya apa? Pembentukan produk hukum yang berkualitas. Bapak Ibu jangan khawatir, saya akan menjaga marwah. Jadi pada hari ini pemerintah Kota Bogor dengan visi untuk menciptakan regulasi yang berkualitas, tentunya sering saya katakan misguided of justice. Kalau aturan itu tidak membawa manfaat, tidak ada artinya Bapak Ibu. Jadi aturan yang dihasilkan nanti terkait dengan perwali nanti mungkin dipaparkan, ada 22 pasal mungkin sudah dibaca di draft perwali, itu nanti kita sama-sama kupas. Tapi yang menjadi sasaran ini bagaimana sesuai dengan PP 55 tahun 2025 bahwa living law, bukan top down lagi sekarang, itu bottom up. Jadi apa yang masuk dengan beberapa aturan itu dari masyarakat kepada negara. Ya lanjut. Yang lanjut, saya rasa sudah tahu dengan tugas dan fungsi semuanya. Pokoknya yakinlah semua persoalan di Kota Bogor beres. Ini parameternya Bapak Ibu. Yang sering saya sampaikan bukan hanya di level tingkat kota, provinsi, tapi di nasional, bahwa ada 4 tertib yang harus kita perhatikan semuanya. Jadi kita cukup banyak regulasi di Indonesia ini sejak undang-undang diterbitkan kemudian turun ke bawah, PP, Perpres, Permen, Perda, Perwali dan sebagainya. Pertama adalah tertib kewenangan. Apakah berwenang atau tidak? Nah, ini kita bisa lihat dari undang-undang pemerintah daerah. Pemerintah daerah berhak memiliki kewajiban dasar untuk mengatur transportasi sesuai dengan kewenangannya. Kemudian bagaimana tertib substansi? Tertib substansinya tentu
di dalam pelaksanaan nanti yang berkaitan dengan hajat hidup, kepentingan ini harus dikomunikasikan. Tidak bisa ujuk-ujuk itu langsung jadi, harus ada substansi. Kemudian implementasinya ini terjadi gap. Kenapa? Karena aturan mengatakan A, masyarakat mengatakan tidak bisa A. Nah itu yang saya katakan miscarriage of justice. Kemudian dari semua ini yang paling penting adalah prosedural. Apakah prosedural sudah kita lakukan? Hari ini adalah bagian dari prosedural, Bapak Ibu. Itu yang tadi dikatakan oleh Pak Wakil, jarang sekali perwali itu ada rapat dengar pendapat seperti ini, jarang. Jadi kemarin itu mungkin salah satu bagian juga dari untuk kita pemerintah supaya introspeksi diri, supaya semua aturan yang ada, bukan hanya transportasi, banyak Pak, yang berkaitan dengan hajat hidup itu, supaya nanti sesuai dengan prosedural, substansi, kewenangan, dan implementasi. Nah ini yang kita sama-sama ingat, mudah-mudahan mungkin semakin ingat lagi nih gimana pada waktu demo gitu. Ya lanjut. Nah ini perkembangan terkini Pak, kita diawasi oleh Mendagri. Ya lanjut, itu ada slide-slide-nya. Jadi hasil fasilitasi, harmonisasi, dan sinkronisasi yang kami lakukan berdasarkan naskah akademis. Saya ingat beliau Pak Yayat Pak Dokter sebagai tenaga ahli dalam penerbitan Perda 8 2023 itu prosesnya sangat panjang, tidak mudah. Pada waktu itu di dalam perda judulnya bukan Perda Transportasi tapi Perda Angkutan Jalan. Panjang waktu itu. Akhirnya Pak, hasil yang perdebatan antara eksekutif, legislatif, dan seluruh akademisi menghasilkanlah perda tersebut. Dan pembinaan dan pengawasan inilah yang dimaksud di dalam pasal 118 dan pasal 119 yang sudah secara legitimasi sudah harus dilaksanakan. Artinya kalau dilihat dari aturan sejak 2006 ya Pak ya, 20 tahun itu berarti tahun 2023. Dan ya lanjut. Nah ini hasilnya Perda tentang Transportasi nomor 8 tahun 2023. Wah itu hebat ini, penguatan informasi hukum. Jadi apa sih? Ternyata kami menemukan, kami punya jampung analis hukum juga Bapak Ibu. Jadi kami sudah menyelidiki karena di keluarga kami, di keluarga kita ini ada juga yang berprofesi sebagai supir angkutan. Itu kan menjadi aspirasi. Kami membuka pelayanan publik. Apa yang ada? Ternyata banyak sekali persoalan-persoalan di dalam perda ini. Jadi perlu adanya kegiatan seperti hari ini. Makanya saya mungkin ditempatkan seizin dari Pak Perba dikasih gelar Ankarung Malam. Sampai malam saya membahas ada 200 perda di Kota Bogor, ada 800 perwali semuanya. Jadi kalau ada nanti yang mau diskusi setelah ini sampai malam, saya senang untuk membantu kegalauan kami ini. Bagaimana persoalan-persoalan terkait dengan batas usia kendaraan, penghapusan angkot, kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kewenangan pemerintah daerah ini seperti apa? Bagaimana data itu akurat tidak nih dari stakeholdernya, dari disubnya? Kemudian bagaimana perizinan trayek ruang? Oleh karena kita harus banyak diskusi. Kenapa? Karena ada perubahan kebijakan. Itu yang harus kita sama-sama menyamakan persepsi pada hari ini. Maksud dan tujuan adalah bagaimana nanti Bapak bisa memberikan masukan sebanyak-banyaknya terhadap kami, pemerintah, untuk nanti bisa menuangkan. Ya, lanjut. Nah, ini Pak tadi yang disampaikan oleh Pak Subrabang, rencana tindak lanjut Bogor Lancar ada 2. Saya sudah mempersiapkan sebenarnya ada 19 tadi. Daftar pertanyaan cukup 2 saja. Saya minta tolong sama Bapak. Yang pertama, apa usulan program-program penataan transportasi di Kota Bogor? Apa? Karena ketika saya masuk, jujur aja Pak, saya waktu bertugas masih di Kejaksaan Agung, lewat di Jembatan Otista itu kata anak saya begini, Pak, ini pemerintah Kota Bogor tidak beres ya, ngurus penataan ini angkot, kendaraan juga banyak, ini bagaimana? Kita jawab waktu itu gampang, oh ini karena jembatan kecil nih, jadi bisa menyalahkan karena saya pemerintah pusat Pak waktu itu, melihat pemerintah daerah ternyata tidak beres waktu itu, jadi kita mengklaim, menyatakan seperti itu. Ternyata setelah saya ditugaskan di Kota Bogor, di Pemkot Bogor, Pak, dia tanya lagi sama anak saya,
Pak, kumaha itu kok banyak itu macet-macet, parkir nggak tertib apa semua. Saya bilang biarin aja, pusing. Nah, artinya ini apa? Sudah mulai kelelahan. Ketika semuanya tidak bisa membantu, tidak ada aspirasi, pasti akan terjadi stuck. Oleh karenanya, dari program-program yang ada ini bagaimana kita untuk penataan transportasi, artinya secara umum, like spesialisnya hanya angkot, bukan hanya angkot, banyak sekali. Jadi jangan sampai salah sasaran. Kalau perang itu harus kena gitu. Terus yang kedua, apa usulan untuk memperkuat sinergi pemerintah daerah, pengusaha angkutan kota dan masyarakat terkait sengketa? Saya anggap ini sengketa, Pak. Sengketa, kita bersengketa. Ini alhamdulillah nih sengketanya tidak melalui pengadilan. Nah, saya sedikit cerita, di dalam Perda itu ada 148 pasal. Mudah-mudahan Bapak bisa baca, diulang-ulang, nanti mudah-mudahan tidak pusing, tidak minum alamek, Pak. Ini tuh sangat jelimet gitu. Jadi di dalam naskah akademis waktu itu kami dapat masukan dari beliau, Kota Bogor karena wilayah aglomerasi, tidak mungkin kalau seandainya kita pakai strategi perang sungsung, berarti kita harus perang nih. Kenapa? Di Kota Bogor ada lintasan dari kabupaten yang menjadi kewenangan provinsi. Perang kita, Pak. Ini yang dikurangi kok angkut yang warna hijau aja, biru gimana? Perang kita kan gitu. Nah, tapi supaya ada istilah ayam selamat, kambing selamat, baru strategi kampung mengepung kota dan sebagainya, saya katakan ya harus ada strategi yang kita lakukan di dalam masa pemerintahan Pak Jenal. Ya, lanjut. Nah, ini Pak sengketanya. Bapak bisa lihat sengketa kita sudah di tingkat apa? Apakah masih negosiasi, mediasi, arbitrase, litigasi, atau sudah perang? Saya anggap kemarin itu sudah mendekati proses seperti perang gitu ya. Kalau kemarin itu mungkin aparatnya tidak sabar, tidak mencintai warga, mungkin sudah pakai keras-kerasan, sehingga pada waktu itu adalah dibuka ruang. Tapi ruang itu masih belum optimal. Hari ini sesuai dengan janji Pak Wakil, kita diskusi. Jadi Bapak nanti kalau hari ini saya minta sebenarnya jangan dibatasi sampai malam nggak apa-apa. Kenapa? Biar nanti Pak Roni mengatakan ada 22 pasal yang kita susun, itu pasti masih banyak yang kurang. Jadi kan pasal 118 dan 19. Ya, lanjut. Ini yang paling penting, Pak. Saya selalu mengatakan ini yang paling penting. Analisis penyusunan prokom perkada, artinya analisis di dalam penyusunan perwali. Jangan sampai prosedur yang kita lalui tahapan dari penyusunan informasi yang kami sudah susun melalui tahapan-tahapan 1, perencanaan, persiapan, pembahasan, sampai pengundangan, sampai nanti publis. Kita sampaikan itu ternyata tidak membawa manfaat. Sehingga apa yang saya katakan, jangan sampai prosedural hukum itu menyampingkan substansi hukum. Substansinya ini yang Bapak perjuangkan hari ini. Ini sudah ada kan, sudah mulai di benak ini, udah menyampaikan ini. Ayo, dari sudah siap ya menyampaikan. Ayo, hati-hati, substansi hukum juga hendaknya tidak menabrak ketentuan hukum yang ada. Kalau Bapak menabrak hukum itu, kemarin, ayo orang yang melakukan demo bisa nggak kena tipu? Bisa, jangan. Kita tidak lakukan itu. Sekarang sudah ada Undang-Undang 1/2023 yang udah berlaku, pidana, Pak, bahaya, Pak. Sudah ngintip-ngintip itu polisi itu. Tuh, tapi kita enggak. Ini karena masih tahap diskusi. Jadi pemerintah kota, khususnya Pak Wali, Pak Wakil, dan kita semua sekda jajaran berharap ini adalah hari yang baik nih. Hari Jumat ini hari yang baik. Jadi terima, mungkin tidak semuanya hari ini mungkin secara lisan, secara tertulis pun kami akan terima. Saya akan buka itu ruang itu nanti bagaimana supaya keadilan substansi itu sebagai keadilan yang hakiki berjalan beriringan dengan kewenangan yang tadi, Pak. Ini bahasanya memang bahasa hukum begini, bahasa hukum seperti ini. Makanya saya senang sekali saya mencari teman untuk diskusi sampai malam gitu, supaya apa, banyak regulasi yang tidak membawa manfaat. Itu yang saya ingin supaya ke depan bisa lebih baik. Ya, lanjut. Ini permohon Oke, silakan Pak. Nanti habis ini satu, siapa lagi mau bicara? Silakan. Siapapun boleh menyampaikan aspirasi tertulis dan
lebih bagus ya, lebih lengkap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Silakan. Iya. Mungkin tadi rumusan tadi kebetulan kami juga kemarin Iya. tapi mohon maaf kemarin sebelum diserahkan ke sini kan kami minta dulu bagaimana notulennya. Ternyata tidak ada. Memang betul dari beberapa hal itu Ya. saya juga dari Koperasi Madani. Dan saya memperkenalkan dulu, nama saya Trian Mulyo dari Koperasi Madani. Kami dari kemarin juga akan saya setujui dulu mana yang memang kami setujui. Kalau kami masalah satu trayek satu koperasi, saya juga setuju, tetapi pada saat trayek baru. Tetapi kalau yang trayek lama, saya yakin akan susah dan jadi berbenturan. Jadi saya setuju apabila trayek itu trayek baru. Dan juga masalah subsidi bagi saya menganggap kalau ada. Tetapi juga mohon maaf apabila ada aturannya, apa benar kita bisa juga dapat. Begitu dengan subsidi, kita sudah tahu yang pernah terjadi. Harus dorong satu trayek, pengusaha kita hanya punya satu dua. Tapi saya silakan aja. Kalau masalah dikasih subsidi, alhamdulillah. Ya, paling tidak lah kalau kita sebentar lagi akan ada permajaan. Paling tidak saya nggak minta. Tapi mohon disediakan buka aja bank daerah biar teman-teman bisa pinjam ke BJDB. Artinya duit bapak kembali ke bapak lagi. Nah, di situ ada manfaatnya dua. Subsidi dari zaman dulu kayaknya angkot belum pernah minta. Jadi itu aja Pak yang paling terutama masalah fasilitas. Saya tadi setuju saja. Ya. Oke, sekarang Yang dibaca ke titik poinnya saja. Poin 18 dan 119. Kita dengarkan Kami ya. permajaan sama. Semua dibuka. Terus yang kedua, kendaraan yang dipergunakan untuk permajaan, karena batasan operasional kendaraan yang diperbolehkan adalah belum 20 tahun, saya mohon disamakan. Artinya kita tidak dibatasi oleh aturan itu. Karena apa? Kemampuan pengusaha berbeda-beda, setoran tiap trayek berbeda-beda. Jadi kami berharap sebelum usia 20 boleh untuk permajaan. Artinya apa? Seandainya resiko bagi pemilik saya belum ada bank, bisa beli 2008. Koperasi juga harus janji 3 tahun lagi mati harus kemandirian kembali. Pemerintah artinya kalau kita dibatasi 10 tahun, artinya pembatasan umur pemberian 10 tahun. Jadi saya mohon mengajukan kendaraan yang dipergunakan untuk permajaan masih belum 20. Silakan siapa yang mau beli tahun berapa. Pemilik apabila nanti di lapangan setoran bagus, tidak mungkin juga beli yang jelek. Karena tergantung dari kemampuan di lapangan. Yang ketiga, sebelum kami melakukan permajaan, karena kita bahas permajaan dulu Pak ya. Kan sebetulnya kami pengen tahu dulu apa sih yang di dalam permaling. Ya kalau tahu-tahu nanti Bapak jawab itu udah ada Pak Tri. Ngapain saya minta? Sebetulnya kan bisa saya balik begitu Pak. Nanti kita lihat. Nah, kalau udah kayak begini Nanti kita cek Pak. itu Pak Tri mintanya segitu, udah aja segitu. Saya udah tahu kayak gini mah sebetulnya jebakan Anda. Bener, kayaknya kita sama-sama udah lama. Jadi punten sebetulnya keluarkan dulu apa yang telah Bapak bikin, baru kita kira-kira setuju gimana? Gini, Kan gitu Pak. nanti kan sudah sampaikan
Oke. Berapa waktu yang kami minta untuk kebijakan. Oke. Kalau masalah batasan umur, fix. Oke ya. 20. 20 ya. Salaman. Sudah menurut saya. Saya salaman dulu ya. 20 ya. Salaman. Salaman ya. Fix 20 karena apa? Merubah harga kadang juga tahu mahal. Cuma berita di luar padahal nggak pakai mahal harga itu gratis. Iya. Oke, terus apa lagi Pak? Oke Pak, tadi 20. nah Oke. intinya mobil akan diperpanjangkan. Siap. Sebelum kami bisa meremajakan, mohon maaf, mobil masih tetap bisa beroperasi. Yang saya tutup sampai kapan saya mau minta kebijakan itu? Ya. Silakan kita dulu, kita bernego apa yang terjadi hari ini kita laksanakan. Setuju? Yang penting 20 sepakat ya. Sepakat. Saya yang minta 20. Tidak dulu ya. Iya Pak, jadi Ya. sebelum Ada lanjut. iya 20 itu kan memang tidak bisa dirubah. Iya, benar-benar. Nanti kalau Pak nanti kita semua udah pemain semua Pak di sini. Kita pemain semua. Iya, iya. Ya, jadi Pak sekali lagi ya catat sebelum kami bisa meremajakan mobil tersebut tetap bisa beroperasi. Masalah beroperasi persyaratan apa? Nah, itu Kemungkinan persyaratan. kalau mobil jalan itu saya udah tahu. Iya. Oke, umurnya 20 nanti dikasih kebijakan berapa? Tapi pasti suratnya hidup, disakit. Kita udah tahu semuanya. Ya. Oke. Oke ya. Jadi paling terutama yang krusial tadi kan itu. Tetapi mohon maaf Ya. dengan adanya sekarang perda akan yang diterapkan, kami mengingatkan kembali Ya. bahwa program pemerintah masalah transportasi Kota Bogor untuk mengurangi kemacetan, Pak. Iya, iya. Bukan untuk menggantikan armada. Iya, iya. Dari bus kita, tujuannya apa? Mengurangi kemacetan. Ya. Nah, kami mohon 20 tahun baik kami inginkan kita itu mungkin Bapak juga dari dulu konversi udah kita jalankan. Ya, ya. Reduksi 21 Ya. kita jalankan. Ya. Yang pertama kali sekali tanpa payung hukum dulu. Sip. Itu aja kita jalankan. Ya. Coba. Kurangnya kami ini apa? Sekarang begitu ini berganti, harusnya lebih jadi berapa tahun program sudah jalan. Ya. Namanya angkot dinamis, ekonomi naik turun. Iya. Kami nggak akan ada alasan karena COVID, nggak akan ada kami. Kami juga pengusaha yang terlalu miskin sekali lah. Jadi jangan ya. Iya, iya, iya. Terus. Jadi kami ingin Oke. mintakan satu, kami aturan yang ada itu dulu Pak. Iya, iya. Jalur kita udah dibagi-bagi. Iya. Jalur utama, feeder SSA, Iya. feeder murni dan rating. Iya. Aturan yang dikeluarkan. Jalur utama, pertamanya hanya jalur utama harus reduksi. Apabila peremajaan harus reduksi. Iya, iya. Artinya mobil yang di jalur utama itu harus kita reduksi. Artinya apa? Seandainya tadinya 100 tinggal 50. Iya, iya. Itu pun Pak tidak diganti duit sama sekali, kita jalankan. Harus diakuin. Jalur utama. Sekarang tinggal nanti data sebetulnya minta dari dinas yang diadunya Kita dengan lihat supply dan demand-nya. bukan itu, sudah dari yang sudah melakukan. Semua angkot dengan kebijakan yang sadis. Iya, iya. Pokoknya umur sekian enggak. Padahal insiden angkot di Kota Bogor, ayo buka data. Iya. Berapa banyak? Ya. Cing.
Mungkin setahun bisa dihitung jari pun 5 jari nggak penuh. Iya. Artinya apa? Angkot di Kota Bogor sebenarnya sudah bagus. Iya. Kok sekali-sekali partisipasi angkot. Silakan kan itu memang sudah disahkan kan itu. Tapi saya sebagai pengusaha, cuma saya mau minta kebijakan. Yang saya ajukan kebijakan itu cuma 2. 1, minta kebijakan dulu untuk menarik nafas dulu, minimal 2 tahun, maksimalnya 3 tahun, atau maksimal 3 tahun, minimal 2 tahun. Dan selama itu, selama dikasih nafas itu bisa dibukakan lagi pintu reduksi permajaan. Nah, permajaan pun saya mungkin gak sanggup kalau dengan mobil baru, Pak. Yang penting batas usia 20 tahun itu sebelum 20 tahun masuk usia teknis. Itu aja, Pak. Baik, terima kasih. Siapa dan saya juga pengen tahu Bapak siapa. Jadi kita di sini berbicara Organda itu adalah organisasi ya, pengusaha angkutan di darat, dilahirkan tahun 1962. Organisasi yang sangat tua, Pak. Gitu. Jadi pencetus awal adalah pemilik Superband 4848, mungkin Bapak tahu waktu itu ya. Ya, isinya di depan 3, di belakang 3, dari Bandung, Jakarta, kita bayar ya. Sedikit saya mau memberikan. Saya ini juga pengusaha, Pak. Sama dengan bapak-bapak koperasi itu, pengusaha layani orang dengan baik agar customer kita atau pemakai kendaraan kita itu kembali lagi kepada kita, senang dia memakai mobil kita, senang dengan pelayanan kita, gitu Pak. Itu namanya pengusaha transportasi. Dan pengusaha transportasi itu dinamis, Pak. Ya, persaingannya itu bukan hitung minggu sekarang, hitung hari, Pak ya. Ya, Bapak perhatikan. Sekarang Pak, bus jangan dibilang tidak ada kompetitornya. Kita kemasukan BPT kemasukan Transjakarta saja Pak kolaps. Tapi kami tidak pernah melawan pemerintah. Justru kita cari celah di mana yang harus kita bisa masuk. Kita bangkit, kita cari gimana caranya kita masuk. Itu pengusaha namanya. Dari sekian trayek Bapak boleh cek di terminal barang siap tutup yang ke Jakarta. Yang bertahan hanya perusahaan saya Pak. Yang saya kelola, Sinar Jaya itu bertahan. Otak saya ini yang sebelah kanan Pak, itu berpikir terus tiap hari untuk mencari solusi dan memberikan keputusan di lapangan bagaimana caranya. Ini otak kanan nih, kita kan punya otak kanan.